Dan perempuan dalam masalah tolak itu ada dua. Yang pertama yaitu perempuan-perempuan yang dalam menceraikannya itu ada yang sunnah dan ada yang bid'ah. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang tolak. Mari kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wan nisa'u lan utai pira-pira wadon fihi ing dalem tolak iku dorbani ana rong macem, ana rong bagian. Dorbun sak bagian iku kang sak bagian fi talaqihinna kang iku ing dalem nalak dorbun sunnatun utawi sunnah wa bid'atun lan bid'ah. Wa hunna lan utawi dorbun minan nisa iku zawatul haidhi pira-pira wadon kang duweni haid. Fasunnatu mangka utawi sunnah utawi kang sunnah iku ayu qi'a yen to numibaaken sapa bojo lanang zauj at-talaqa ing talak fituhrin ing dalem waktu suci ghairi mujami'in kang ora jima fihi ing dalem tuhar ing dalem tuhrin. Wal bid'atu lan utawi bid'ah iku ayu qi'a yen to numibaaken sapa zauj at-talaqa ing talak fil haidhi ing dalem waktu haid. Au fi tuhrin utawa ing dalem waktu suci jama'aha kang wis jima' sapa zauj ing zaujah fihi ing dalem tuhrin. Wa darbun lan sak bagian laisa ora ana iku fi talaqihinna ing dalem talake darbun sunnatun utawi sunnah wala bid'atun lan ora ana bid'ah. Wa hunna lan utawi darbun laisa fi talaqihinna sunnah wala bid'ah iku arba'un ana papat. As-saghiratu iku siji bocah cilik wal ayisatu utawa bojo wadon kang cilik wal ayisatu lan kang manupaus wal hamilu lan bojo kang hamil wal mukhtali'atu lan wadon kang den khulu allati kang lam yadkhul kang urung jima biha kelawan allati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Muallif rahimahullah mengatakan dan perempuan dalam masalah tolak itu ada dua. Yang pertama yaitu perempuan-perempuan yang dalam menceraikannya itu ada yang sunnah dan ada yang bid'ah. Dan mereka adalah perempuan-perempuan yang masih memiliki haid, artinya masih subur.
Yang sunnah apabila seseorang menjatuhkan tolaknya atau suami menjatuhkan tolaknya di waktu suci dan belum menjimaknya di waktu suci itu. Sedangkan yang bid'ah apabila suami menjatuhkan tolaknya di waktu haid atau di waktu suci yang suami sudah menjimaknya di waktu suci itu. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu perempuan-perempuan yang dalam mentolaknya itu tidak ada sunnah dan juga tidak ada bid'ah. Yaitu ada 4. Yang pertama anak kecil, yang kedua perempuan yang sudah menopause, yang ketiga perempuan yang hamil, dan yang keempat adalah perempuan yang dikhuluk yang belum dijima. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita membahas tentang pembagian tolak dari sisi yang lain. Kalau kemarin kita membahas tolak itu dari sisi lafaz yang digunakan untuk menjatuhkan tolak. Ada kalanya menggunakan lafaz yang sharih hanya memiliki makna tolak sehingga tanpa niat tolak ini jatuh. Kemudian yang kedua yaitu kinayah, menggunakan lafaz kinayah yang lafaz itu mengandung makna tolak dan juga mengandung makna selain tolak, sehingga tolak ini membutuhkan kepada niat suami. Apabila suami berniat untuk mentolaknya, maka jatuh tolaknya. Tetapi jika suami tidak berniat untuk mentolaknya, maka tidak jatuh tolaknya. Itu tolak dari sisi dipandang dari lafaz yang digunakan untuk untuk menjatuhkan tolak suami. Hadirin rahimakumullah. Nah, yang sekarang kita bahas adalah tolak dari sisi kesesuaiannya dengan ketentuan yang ada dalam syariat atau tidak sesuai dengan ketentuannya dalam syariat. Tolak yang hukumnya itu boleh atau yang tidak boleh. Nah, jadi dari sisi apa di sini? Dari sisi hukum, dari segi tolak itu boleh atau tidak bolehnya. Itu ada 3, tetapi muallif rahimahullahu ta'ala di sini terlebih dahulu beliau membaginya dari sisi pembagian perempuan, pembagian istri. Beliau mengatakan bahwa para istri atau an-nisa, perempuan di sini dibagi menjadi 2, yaitu perempuan yang menceraikannya itu ada sunnah dan bid'ahnya. Ada perempuan yang dalam menceraikannya itu nggak ada sunnahnya dan nggak ada bid'ahnya. Kalau perempuan yang dalam menceraikannya ada sunnah dan ada bid'ahnya, itu adalah perempuan yang zawatul haid, yaitu perempuan yang masih dalam keadaan subur, dia masih bisa haid. Ini namanya zawatul haid. Ini bagian pertama. Ini nanti perempuan yang masih subur ini dalam mentalaknya, dalam menceraikannya, ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Ada yang disebut dengan tolak sunni, ada yang disebut dengan tolak bid'ah. Ini bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua adalah perempuan-perempuan yang apabila diceraikan oleh suaminya itu nggak ada sunninya, nggak ada bid'ahnya, nggak ada sunnah, nggak ada bid'ahnya. Nah, ini ada 4. Nah, ada 4 orang yang nanti akan kita jelaskan. Sehingga dari sini kemudian para ulama menjelaskan dengan penjelasan yang lain
bahwasanya tolak itu ada 3 dari segi hukum boleh atau tidaknya ini. Yang pertama namanya tolakun sunniyun, yang kedua namanya tolakun bid'iyun, dan yang ketiga adalah tolakun la wala. La wala artinya la sunniyun wala bid'iyun. Ya. Tolak yang tidak sunni dan juga tidak bid'ah disebut la sunniyun wala bid'iyun, atau disingkat tolak la wala. La yang pertama la sunni, la yang kedua la bid'ah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita jelaskan satu persatu dari 3 jenis tolak tersebut. Yang pertama adalah tolakun sunniyun. Tolak sunni itu artinya tolak yang menjatuhkannya itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tolak yang menjatuhkannya itu sesuai dengan ketentuan syariat, ketentuan syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya tolakun sunni, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan tata cara yang telah diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan sunni. Bukan artinya tolak yang hukumnya sunnah, bukan itu ya. Yang dimaksud sunni di sini bukan artinya tolak yang hukumnya sunnah. Seperti ketika kita membahas tentang ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah itu artinya adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi. Bukan artinya golongan yang suka mengamalkan amalan yang hukumnya sunnah, bukan itu. Tetapi ahlus sunnah adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi, baik ajaran yang berupa akidah, ajaran yang berupa ahkam, ajaran yang berupa akhlak. Itu namanya apa? Ahlus sunnah. Bukan seperti pandangan salah paham dari sebagian orang, ahlus sunnah artinya golongan yang suka mengamalkan amalan sunnah, suka sholat sunnah, suka puasa sunnah, suka zikir sunnah dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi sunnah di sini kebalikan dari bid'ah. Bid'ah di sini artinya sesuatu yang memang nggak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolak sunni itu artinya bukan tolak yang hukumnya sunnah, bukan. Tetapi tolak yang ada izin atau yang diperbolehkan oleh syariat, baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat Al-Quran misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna." Fa idza talaqtumun nisaa, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna, maka tolaklah istri-istri kalian itu li'iddatihinna. Artinya apa? Artinya pada masa ketika dia suci. Masa itu artinya ketika dia li'iddatihinna, begitu dia diceraikan, dia langsung masuk masa
iddah, berarti di masa suci, bukan di masa haid. Karena jika ditolak di masa haid, maka di situ dia tidak akan bisa masuk pada iddah secara langsung. Ini namanya berarti di sini ada ketentuan syariat bahwa jika kalian mentolak istri-istri kalian, maka ceraikanlah di masa suci, di masa yang setelah diceraikan itu dia bisa langsung masuk pada masa iddah. Maka yang seperti ini namanya apa? Sunni. Seperti halnya misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau menceraikan istrinya yang sedang haid. Istrinya sedang haid, beliau menceraikannya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap atau komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata beliau memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya itu. Untuk merujuk istrinya, jika kemudian dia mau tetap bertahan dalam pernikahannya maka dilangsungkan. Jika tidak, maka silahkan diceraikan setelah dia suci. Nah, di sini berarti ada ketentuan. Kenapa Rasulullah melarang atau memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya? Karena istrinya diceraikan oleh Ibnu Umar di waktu haid. Itu menunjukkan bahwa menceraikan istri di waktu istri sedang haid itu hukumnya haram. Sehingga beliau diperintahkan, Ibnu Umar diperintahkan untuk merujuknya. Kemudian setelah itu jika dia memang tetap menginginkan untuk menceraikan istrinya, maka hendaknya diceraikan setelah setelah suci. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, fa in syaa'a amsakaha wa in syaa'a talaqaha qabla ayyujami'a. Jika dia berkehendak, maka setelah suci dia bisa menceraikannya, tetapi sebelum dia menggaulinya, sebelum dia menjimaknya. Fatil kal iddatul lati amarallahu ayyutalliqa lahan nisa. Ini menunjukkan inilah yang disebut dengan talaqun sunniyun. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya tolak sunni itu adalah tolak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli, belum dijima. Itu kesimpulannya. Jadi kapan tolak itu disebut dengan tolakun sunni, tolak yang sesuai dengan izin syariat, yaitu ketika seorang suami menjatuhkan tolak ketika istri dalam keadaan suci dan belum dijima di waktu suci itu, atau di waktu di waktu suci itu atau di waktu haid sebelumnya. Dan perempuan itu bukan perempuan yang bukan perempuan yang menopause, bukan anak kecil, bukan perempuan yang sedang hamil, yang nanti akan dibahas bahwa di sana tidak ada unsur sunnah dan bid'ahnya seperti yang tadi kita telah sebut. Jadi seorang suami itu kalau dia ingin menceraikan istrinya, hendaknya dia menceraikannya kapan? Ketika istrinya sudah dalam keadaan suci. Misalnya sekarang istrinya sedang haid, maka tunggu, jangan dijatuhkan tolak di saat itu. Tunggu sampai
istrinya sudah suci dari haidnya. Setelah itu dia bisa langsung menceraikannya, tapi sebelum dia menggaulinya. Kalau dia sudah menggaulinya di waktu suci tetapi si suami sudah menggaulinya, maka nanti ini akan masuk dalam kategori tolak yang bid'ah. Jadi dalam keadaan suci, belum digauli, belum melakukan hubungan suami istri. Itulah tolak yang hendaknya kalau memang suami menginginkan untuk menceraikan istrinya, maka hendaknya dilakukan di saat itu. Bukan ketika suami dalam keadaan haid, bukan ketika istri dalam keadaan haid, suami enggak haid. Bukan ketika istri dalam keadaan haid, bukan ketika istri dalam keadaan suci tetapi sudah digauli sebelumnya. Baik digauli di waktu suci, itu berarti jima yang halal, atau sudah digauli di waktu haid. Kalau sudah digauli di waktu haid, berarti itu kan jima yang diharamkan. Karena menggauli istri di waktu haid hukumnya adalah haram. Dan itu bisa terjadi dilakukan oleh seseorang. Misalnya si istri sedang haid kemudian digauli. Ini haram hukumnya. Kemudian setelah itu suci. Di waktu suci itu si suami itu mentolaknya, maka ini masih masuk kategori bid'ah, bukan sunni. Kenapa? Karena sudah digauli di waktu haid. Atau di waktu haid tidak digauli, tetapi setelah suci digauli. Setelah itu kemudian dijatuhkan tolak. Maka ini juga bukan sunni, tetapi bid'ah, nanti yang akan kita bahas. Jadi sunni itu bagaimana si suami menceraikan atau menjatuhkan cerai terhadap istrinya di waktu istri itu dalam keadaan suci dan belum dijima, baik di waktu suci itu maupun di waktu haid yang sebelumnya, sebelumnya pas dari waktu suci tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jenis tolak yang kedua berdasarkan pembagian yang telah dijelaskan oleh para ulama di sini adalah namanya tolakun bid'ayyun. Tolakun bid'ayyun. Ini juga terkait dengan zawatul haid. Yang pertama tadi terkait dengan zawatul haid, di sini juga terkait dengan zawatul haid. Artinya istri yang subur, kita bahasannya. Yaitu tolak bid'ah. Tolak ini hukumnya haram. Tetapi meskipun hukumnya haram, tolaknya tetap jatuh. Tetap jadi. Jatuh artinya jadi tolaknya itu. Yaitu tolak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci tetapi sudah dijima. Ini namanya tolakun bid'ayyun, hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Karena tolak semacam ini itu bisa menimbulkan penyesalan, atau yang pertama bisa menimbulkan atau bisa menyakitkan seorang istri, dan yang kedua bisa menimbulkan penyesalan, sehingga tolak semacam ini itu diharamkan. Kenapa bisa muncul atau bisa menyakitkan seorang istri? Karena ketika si istri diceraikan dalam keadaan dia sedang haid, maka berarti akan bertambah masa
masa iddahnya itu bertambah. Kenapa? Hari-harinya itu akan bertambah. Kenapa? Karena si istri itu tidak langsung masuk dalam masa iddah. Karena kita mengetahui bahwa iddahnya seorang perempuan zawatul haid, seorang perempuan yang masih subur, itu hitungannya adalah 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bahwa perempuan-perempuan yang ditolak yang dia masih suci, masih subur, itu adalah iddahnya berapa? 3 kali suci. Hitungannya bukan menggunakan bulan, tetapi hitungannya menggunakan masa suci. Suci, haid, suci, haid, suci. Habisnya suci yang ketiga, maka habis masa iddahnya. Jadi sekarang suci pertama, kemudian haid. Kemudian suci yang kedua, habis kemudian haid. Kemudian suci yang kedua. Ketika habis masa suci yang ketiga ini, maka berarti masa iddah seorang perempuan itu telah habis. Itu masa iddah bagi perempuan yang subur, yang masih haid. Berbeda dengan nanti perempuan yang sudah menopause, itu berbeda. Nanti dia memakai bulan, bukan memakai bukan memakai suci atau haid. Nah, ketika seorang suami menjatuhkan tolaknya di waktu suci, maka begitu diceraikan, dia langsung bisa masuk di masa iddah. Langsung masuk masa iddah. Apalagi kalau misalnya diceraikan sudah akhir-akhir menjelang haid lagi, misalnya tambah sempit lagi. Misalnya dia suci selama berapa? 20 hari misalnya. Setelah 20 hari nanti akan haid lagi, biasanya begitu. Ini hari ke-19 dari masa sucinya, dia diceraikan dan belum melakukan hubungan suami istri dalam masa 20 hari itu. Maka begitu dia diceraikan, langsung masuk masa iddah. 1 hari sudah dapat 1 masa suci. Nah, dia berarti nanti haid, masuk suci lagi, masuk kedua, kemudian haid, masuk suci lagi, masuk ketiga, habis masa haid, masa suci yang ketiga, habis masa iddahnya. Nah, berbeda halnya apabila si suami itu menceraikan istrinya di waktu istri sedang haid. Istri sedang haid, suami mengatakan tolak tuki, aku menceraikan kamu. Maka di sini si istri nggak bisa langsung masuk dalam masa iddah, karena iddahnya itu dimulai di waktu suci, sedangkan dia sekarang masih dalam keadaan haid. Maka dia nunggu dulu sampai datang masa suci. Ketika masuk masa suci, maka baru masuk hitungan 1 sucian. Berarti apa di sini? Menambah hari. Semakin lama masa tunggu dari perempuan itu, masa iddahnya semakin lama. Jika perempuan itu mau menikah lagi, ya makin lama waktunya untuk bisa menikah lagi. Kenapa? Karena di masa iddah seorang perempuan nggak bisa menikah. Di masa iddah seorang perempuan bahkan dia tidak bisa menerima lamaran dari seorang laki-laki khitbah secara sharih. Di masa iddah seorang perempuan ada batasan-batasan, dia harus melakukan hal-hal tertentu yang dilarang bagi perempuan yang sedang iddah, yang disebut dengan ihdad. Nah, itu ada ketentuan. Nah, itu sehingga apa? Dengan lamanya masa, bertambahnya lama masa akibat diceraikan di waktu haid, di sini akan mengandung unsur menyakitkan terhadap istri.
yaitu ketika istri diceraikan di masa haid. Sehingga ini disebut apa? Thalaqun bid'aiyun. Kemudian yang berikutnya, tolak bid'ai itu adalah ketika suami menceraikan istrinya di waktu suci, tetapi dalam keadaan sudah dijima sebelumnya, baik di masa suci itu ataupun di masa haid sebelumnya. Kenapa disebut bid'ai? Itu pembahasan kita. Kenapa disebut bid'ai? Karena bisa menimbulkan penyesalan di belakang hari. Kenapa muncul penyesalan? Bagaimana gambarannya? Gambarannya misalnya begini. Ada seorang perempuan, istri, sudah lama tidak memiliki anak, sudah menikah dengan si suaminya ini, tetapi lama tidak memiliki anak, bisa bertahun-tahun dia tidak memiliki anak. Karena nggak punya anak, suaminya ini mungkin putus asa atau bagaimana, udah pengen menceraikan istrinya dan pengen menikah dengan perempuan lain agar dia memiliki anak. Meskipun sebenarnya laki-laki itu mencintai istrinya, tetapi istrinya nggak punya anak, sehingga si laki-laki pengen menceraikannya dan menikah dengan perempuan yang lain yang subur, yang punya anak. Kemudian di waktu si istri sudah selesai haidnya, suaminya menggaulinya, melakukan hubungan suami istri. Setelah itu si suaminya mengatakan paling ya nggak hamil, paling dia bilang seperti itu. Kemudian dia langsung menceraikan istrinya yang sudah digaulinya itu. Dia mengatakan tolak tuki, aku menceraikan kamu. Sehingga jatuhlah tolaknya. Ini hukumnya apa? Haram. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dia mentolaknya setelah menggaulinya meskipun di masa suci. Tidak harus langsung. Kalau misalnya sudah tadi kita gambarkan kan langsung sudah digauli kemudian dijatuhkan cerai. Bisa jadi setelah beberapa hari, ini sudah digauli beberapa hari kemudian diceraikan. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini disebut bid'ah itu karena di sini bisa menimbulkan penyesalan. Bisa saja dengan kehendak Allah, perempuan yang sudah lama tidak memiliki anak, dengan satu hubungan ini bisa saja dia ternyata hamil dengan sebab hubungan suami istri ini. Sehingga kemudian di belakang hari ternyata sudah habis masa iddahnya, sudah diceraikan, habis masa iddahnya, tampaklah bahwa istrinya sudah hamil dengan sebab hubungan itu. Padahal masa iddahnya sudah habis. Atau ternyata ketika suami menceraikan itu tidak tanggung-tanggung. Suami langsung mengatakan tolak tuki salasan, saya menceraikan kamu dengan cerai 3. Ternyata begitu sudah diceraikan seperti itu, beberapa hari kemudian terlihatlah bahwa si istri sedang hamil dari suaminya ini yang tadi menggaulinya itu. Maka akan muncul apa? Penyesalan di hati suami, penyesalan di hati istri, penyesalan di hati suami. Dia akan mengatakan, kenapa saya ceraikan? Ternyata dia punya anak, sudah lama dia menunggunya untuk memiliki anak. Ternyata begitu dapat anak, malah istrinya sudah diceraikan. Maka akan muncul penyesalan. Nah, karena itulah maka Islam itu melarang seorang suami menceraikan istrinya di waktu suci setelah digauli di waktu suci itu atau di waktu haid sebelumnya. Harusnya bagaimana? Kalau seorang laki-laki, seorang suami akan menceraikan istrinya, dia harus menceraikannya di waktu suci dan belum digauli. Itu yang harus dilakukan jika seorang laki-laki ingin menceraikan
istrinya. Tapi di sini terkadang laki-laki itu tidak berpikir seperti itu. Kebanyakan para suami itu kan menceraikan istrinya itu kan dalam kondisi marah terkadang. Dalam kondisi marah, dalam kondisi emosi, nggak berpikir istrinya itu sedang haid atau tidak haid, nggak ditanya juga. Pokoknya jatuh gitu kan, jatuhkan gitu saja tolaknya. Dia tidak berpikir apakah istrinya sedang haid atau tidak haid, sudah digauli atau belum, hamil atau tidak. Terkadang kebanyakan suami yang menceraikan istrinya kan berangkat dari sebuah permasalahan besar yang kemudian menjadikan dia tidak berpikir secara sehat. Tetapi seorang suami yang mengerti tentang syariat, dia akan berpikir tentang tentang masalah hukum. Tentang masalah hukum ini dalam Islam hukumnya boleh apa enggak? Dia akan berpikir seperti itu. Jika enggak boleh maka dia harus bersabar. Saya sudah enggak suka punya istri kayak begini misalnya. Punya istri nggak sholat misalnya, atau punya istri selingkuh misalnya, atau punya istri tadi itu tidak akhlaknya buruk, perangainya buruk melawan suami, atau tidak taat terhadap suami, suaminya ingin menceraikannya. Itu boleh, bahkan disunahkan dengan pengertian hukumnya sunnah. Jika punya istri kayak begitu, akhlaknya buruk, nggak mau sholat 5 waktu, misalnya berzina dengan orang lain, misalnya, maka di sini suami hukumnya sunnah untuk menceraikannya. Tapi dia harus lihat, tunggu dulu, ditanya istrinya sedang haid atau tidak. Kalau dia sudah suci dan belum dikauli, jatuhkan tolaknya di waktu itu. Maka di sini dia dapat pahala karena sunnah. Kemudian juga tolaknya tergolong sebagai tolak sunni, bukan tolak bid'ah. Jadi ada aturan seperti apapun istrinya yang dia ingin untuk menceraikannya, ada aturan yang harus diikuti oleh seorang suami sampai dalam rangka untuk menceraikannya. Maka di sini menunjukkan bahwa perceraian itu hendaknya ya dilakukan dengan kepala dingin, bukan dengan kepala panas. Karena kalau dengan kepala panas nggak berpikir lagi tentang ketentuan syariat Islam, karena emosi. Tetapi kalau dengan kepala dingin maka dia akan berpikir, dan dia pun tidak akan semena-mena, dia akan berpikir panjang tentang apakah dia akan menceraikan istrinya atau tidak menceraikannya, sehingga tidak muncul penyesalan-penyesalan di belakang hari. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah la wala, talaqun la sunniyun wala bid'ayyun. Talak yang enggak ada sunnahnya dan enggak ada bid'ahnya. Ini bagian perempuan yang kedua. Kalau perempuan yang pertama tadi zawatul haid, perempuan yang haid itu tolaknya ada 2, yaitu tolak sunni dan tolak bid'ah. Sekarang yang ketiga, ini kaitannya bukan perempuan zawatul haid lagi. Ini ada 4, kalau di dalam kitab ini disebutkan ada 4 istri yang apabila istri itu diceraikan, apabila mereka diceraikan, maka nggak ada sunnah, nggak ada bid'ahnya. Siapa 4 itu? Yang pertama adalah anak kecil, anak kecil yang belum haid. Ini berarti anak kecil belum haid, istrinya kecil, masih kecil belum haid. Karena nggak ada syarat bagi seorang istri untuk dinikahi itu harus sudah haid. Itu nggak ada syaratnya. Kalau misalnya masih
kecil kemudian dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki, maka ini pernikahannya sah. Nah, tapi kalau di Indonesia akan ditindak oleh negara karena dianggap menikahi seorang perempuan di bawah umur. Sekarang aturan pemerintah ditinggikan lagi. Seorang perempuan baru boleh menikah ketika berumur 19 tahun. Sebelum berumur 19 tahun tidak boleh menikah. Dulu 16, sekarang dinaikkan 19. Akhirnya di satu sisi membawa dampak positif karena mereka akan menikah ketika mereka berada di masa umur yang dewasa, matang. Tetapi di satu sisi membawa akibat yang negatif, dampak yang negatif. Kenapa? Karena kemudian muncul pergaulan-pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Banyak orang yang mencari jalan pintas, anak-anak muda mencari jalan pintas, kemudian dengan melakukan perzinaan. Karena dengan hamil duluan, kemudian dia bisa bawa masalahnya ke pengadilan dan bisa menikah di sana, diberikan diberikan dispensasi oleh pengadilan agama, sehingga boleh kemudian untuk dinikahkan. Sehingga terjadi hal-hal yang buruk seperti ini, dan pengadilan agama itu kebanjiran dengan kasus-kasus permohonan dispensasi nikah. Ini cerita dari pengadilan sendiri. Di berbagai daerah, di pengadilan ini dengan terbitnya peraturan tersebut, undang-undang tersebut, kemudian pengadilan itu ramai sekali setiap harinya, yaitu kasus permohonan dispensasi untuk bisa menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun. Bahkan ada juga yang rela kemudian nikah siri dulu. Sebelum umur 20 tahun nikah siri. Karena nikah siri ya sah menurut agama, tetapi kemudian bagi mereka yang tidak memiliki niat yang baik, bisa perempuannya dirugikan dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam nggak ada batasan itu, nggak ada batasan umur ada 19 tahun. Kalau misalnya umurnya 7 tahun atau umurnya 10 tahun atau umurnya 12 tahun mau dinikahkan oleh orang tuanya, oleh ayahnya, maka hukum pernikahannya itu sah. Seperti itu. Termasuk bagi suaminya juga begitu. Kemarin kita bicara kalau misalnya suaminya itu anak kecil, tolaknya tidak jatuh. Artinya ada kemungkinan si suami itu masih kecil. Tapi kalau dia menjatuhkan tolak tidak jatuh. Berarti walinya yang menikahkan. Yang menikahkan anak laki-laki yang masih kecil itu dengan seorang perempuan. Jika dia menceraikan nggak bisa jatuh karena dia masih kecil. Itu juga bisa. Jadi artinya dalam hal pernikahan ini tidak ada batasan umur baik laki-lakinya maupun perempuannya. Nah, tetapi ada ketentuan-ketentuan lain. Nah, meskipun begitu bukan berarti kita nyuruh anak kecil untuk segera menikah. Karena apa? Karena dia harus, apalagi di Indonesia ini memiliki tradisi-tradisi yang berbeda dengan tradisi yang lain, yang itu juga harus dipertimbangkan. Kita tidak bicara hukum, tetapi masalah sekedar pertimbangan untuk meraih sebuah keluarga yang baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi talaqun yang la wala, la sunni wala bid'ai, itu yang pertama adalah menceraikan istri yang masih kecil, belum haid,
si istri ini belum haid, masih kecil, kemudian diceraikan, maka ini namanya la sunni wala bid'ah. Di sini nggak mengandung unsur penyesalan, tidak akan mengandung unsur menyakitkan, karena dia belum haid si perempuan itu. Kemudian yang kedua, karena kalau belum haid ini nanti nggak ada masa iddahnya juga. Kemudian juga si anak kecil ini tadi, dia juga tidak akan mungkin hamil juga dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yaitu perempuan yang hamil. Perempuan yang hamil ini apabila dijatuhkan cerai di waktu hamilnya itu memang sudah tampak, maka di sini tidak sunni juga tidak bid'ah. Kenapa? Karena sudah terlihat memang dia hamil. Ketika suami sudah tahu istrinya hamil, kemudian dia tetap menceraikannya, berarti kan nggak ada penyesalan. Kalau menyesal itu salah dia sendiri. Wong dia sudah tahu. Beda dengan kasus yang pertama, dia kan belum tahu kalau istrinya hamil. Setelah diceraikan, baru tahu kalau istrinya hamil, maka akan muncul penyesalan. Sementara yang kasus ini, suami sudah tahu istrinya sudah hamil, tetapi meskipun begitu si suami menceraikannya, maka di sini tidak akan muncul penyesalan di belakang hari yang akibat keteledoran itu. Kemudian juga tidak menyakitkan istri, karena istri ini iddahnya bagaimanapun itu iddahnya adalah sampai melahirkan. Perempuan yang hamil iddahnya sampai melahirkan. Dia nggak ada nambah waktu atau mengurangi waktu, karena memang diceraikan. Apakah di awal kehamilan atau di pertengahan kehamilan atau di akhir kehamilan, maka iddahnya tetap sampai melahirkan. Berbeda dengan perempuan yang tadi masih haid, yang tidak hamil, yang tidak hamil tadi, itu kan iddahnya hitungannya adalah suci dan haid. Suci hitungannya adalah suci, 3 kali suci. Sehingga bisa tergeser, waktunya bisa memanjang apabila ditolak ketika di masa haid. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah perempuan atau istri yang sudah menopaus. Jadi dia sudah menopaus itu sudah nggak haid lagi. Kalau dia sudah mencapai batas umur tertentu, sudah tua, dianggap tua, kemudian seorang perempuan itu sudah nggak haid lagi. Meskipun di sini variasi, ada yang sudah sampai umur 50 tahun masih haid, tapi ada yang umur 40 tahun sudah nggak haid lagi. Itu macam-macam. Nah, satu perempuan dengan perempuan yang lain itu berbeda-beda. Jika istri sudah menopaus, kemudian suami menjatuhkan tolak di saat itu, maka di sini tidak sunni, tidak bid'ah. Kenapa? Juga karena di sini juga nggak akan menimbulkan penyesalan dan tidak menyakitkan. Tidak menimbulkan penyesalan karena dia sudah menopaus, artinya dia nggak akan hamil. Kemudian yang kedua, tidak menyakitkan karena iddah perempuan yang menopaus itu bukan pakai haid atau haid atau suci, tidak pakai 3 kali suci, tetapi dia memakai bulan, sehingga hitungannya tetap tidak kemudian berubah-ubah dengan sebab tolak tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah perempuan yang dikhulu. Perempuan yang telah dikhulu yang disebutkan dalam kitab ini, perempuan yang telah dikhulu oleh suami. Ini maksudnya bukan perempuan yang sudah dikhulu dalam masa iddah kemudian diceraikan, bukan begitu. Tetapi ya khulu itu sendiri kan tolak. Nah, seperti kemarin kita telah jelaskan, menurut qaul yang rajih dalam mazhab Syafi'i,
Dan semua mazhab itu mengatakan khulu itu adalah tolak. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i itu mengatakan khulu itu adalah tolak. Tapi ada satu qaul dari Imam Syafi'i yang dirojehkan oleh sebagian ulama ahli tarjih dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan khulu itu adalah fasakh. Itu hanya satu pendapat saja. Yang lain semuanya mengatakan apa? Khulu itu adalah tolak. Nah, kalau perempuan ini dikhulu oleh suaminya, maka ini kan tolak, namanya jenis tolak. Lah tolak yang dijatuhkan oleh suami dengan khulu, suami mengatakan khala'tuki misalnya, ini namanya tolak apa? Lah pertanyaannya kan begitu. Jadi tolak yang dijatuhkan oleh suami dengan khulu itu namanya tolak apa? Apakah tolak bid'ah? Apakah tolak sunni? Ataukah tolak la wala, la sunni wala bid'ah? Jawabannya itu adalah tolak la wala, la sunni wala bid'ah. Nah, bisa dipahami ya. Nanti biar nggak salah paham. Nanti kalau khawatirnya ada yang salah paham setelah dikhulu kemudian setelah itu diceraikan lagi. Enggak. Karena ketika sudah dikhulu itu namanya sudah tolak, itulah tolak. Dan tolak dengan khulu itulah yang disebut dengan salah satu yang disebut dengan tolak sunni wala bid'ah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini adalah pembagian tolak dari satu sisi. Nanti akan ada lagi pembagian tolak dari sisi yang lainnya. Nah, yang kemarin dari sisi lafadznya ada dua. Sekarang dari sisi hukum boleh atau tidaknya tolak itu ada tiga. Tolak sunni, tolak bid'ah, dan tolak la wala, la sunni wala bid'ah. Nah, besok akan ada penjelasan lagi pembagian tolak dari sisi yang lainnya. InsyaAllah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya apa yang telah kita sampaikan pagi hari ini, dan bisa dipahami bersama-sama. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.